Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Tongkat Emas Edukasi, channel yang menyajikan seputar dunia informasi pendidikan. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta dimurahkan segala urusannya. Bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan tes P3K tahun ini, saya doakan semuanya lulus dengan nilai yang sangat memuaskan, sehingga nantinya Bapak Ibu bisa diangkat menjadi ASN P3K tahun ini. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Jangan lupa juga share video yang ada di dalam channel ini seluas-luasnya, agar apa yang ada di dalam channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas tentang soal tes P3K tahun 2023 ini tentang kompetensi manajerial. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa itu tes kompetensi manajerial. Nah, ini saya rangkum beberapa soal yang kemungkinan besar akan keluar Bapak Ibu. Karena menurut pengalaman tahun-tahun sebelumnya soal seperti ini yang tampil. Baik, kita mulai saja dari soal yang pertama. Saat presentasi kelompok, anggota yang seharusnya jadi pembicara tidak bisa datang. Sebagai ketua tim, kamu sebaiknya A. Menelpon orang tersebut sambil memikirkan alternatif. B. Menyemangati anggota tim yang lain. C. Marah. D. Lapor ke dosen dan minta arahan. E. Dimusyawarahkan dengan anggota kelompok untuk menentukan siapa yang akan melakukan presentasi. Silakan Bapak Ibu bisa jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah E Bapak Ibu. Dimusyawarahkan dengan anggota kelompok untuk menentukan siapa yang akan melakukan presentasi. Mari kita coba bahas satu persatu dari jawaban. Yang A, menelpon orang tersebut sambil memikirkan alternatif. Ini sambil ya Bapak Ibu, tadi saya keliru ketik karena terburu-buru membuat sebuah video. Jadi yang A ini kurang tepat. Meskipun itu merupakan hal yang wajar, sebagai ketua kita harus menelpon jika ada salah satu yang tidak hadir. Maka jika dikasih ranking, penilaiannya ini dapat 1. Kita coba lihat yang B, menyemangati anggota tim yang lain. Nah, ini juga kurang pas juga. Jadi ini 1 juga nilainya. Yang C, marah. Nah, marah ini berarti menandakan kita sebagai orang yang suka pemarah, bukan seorang pemimpin Bapak Ibu. Tidak seharusnya kita marah ketika ada masalah seperti ini. Jadi yang C ini juga kurang pas. Yang D, lapor ke dosen dan minta arahan. Ini pun juga tidak pas menurut saya, karena kita harus selesaikan sendiri baru kita lapor atau bisa minta arahan dari dosen kalau memang tidak bisa menyelesaikan. Coba kita lihat yang E, dimusyawarahkan dengan anggota kelompok. Nah, ini baru tepat Bapak Ibu. Jadi jika ada anggota yang tidak bisa hadir ataupun berhalangan, maka kita musyawarahkan terlebih dahulu, itu lebih bagus. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Anda seorang resepsionis di suatu kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan. Banyak keluhan yang ditujukan pada instansi tempat Anda bekerja. Padahal di instansi Anda tersebut terdapat fasilitas untuk keluhan online. Sikap Anda: A. Menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. B. Menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. C.
menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. D. Menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. E. Mendengarkan keluh kesah konsumen tentang masalahnya dan mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali, jawabannya adalah B, Bapak Ibu. Mari kita coba bahas satu persatu dari jawabannya. Kita lihat masalahnya dulu. Di sini, Anda sebagai seorang resepsionis ya Bapak Ibu. Kita coba lihat jawaban A. Menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan menyampaikan keluhan online. Berarti hanya menerima serta mengajarkan Bapak Ibu. Kita coba lihat kata-katanya. Kita tahan dulu, ini juga kurang pas ya harusnya ya. Sekarang kita coba lihat yang C Bapak Ibu. Di situ menerima dan menyelesaikan. Nah, di sini menerimanya betul sebagai resepsionis, tapi menyelesaikannya bukan sebagai tugas resepsionis Bapak Ibu. Maka yang C ini juga kurang pas. Sekarang kita coba lihat yang D, menyelesaikan keluhan konsumen. Nah, ini juga bukan wewenang dari seorang resepsionis. Maka yang D ini juga kurang pas. Kemudian yang E, mendengar keluh kesah konsumen tentang masalahnya. Jadi hanya mendengar tanpa menanggapi apapun itu juga kurang sesuai. Sekarang kita coba lihat yang B. Pilihannya yang B kan? Yang B, menerima dan menanggapi keluhan. Artinya itu merupakan sebuah tugas dari resepsionis yang sebenarnya. Menerima keluhan dan menanggapinya. Maka jawaban yang sesuai adalah yang B Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Menurut saya, 10 tahun setelah saya diangkat menjadi PNS, saya akan menjadi A. Bukan PNS lagi. B. PNS masih sebagai pelaksana di unit yang pertama kali saya diterima. C. PNS masih sebagai pelaksana di unit lain yang sesuai dengan kompetensi saya. D. Masih sebagai pelaksana di unit lain yang sesuai dengan kompetensi saya. E. Pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah E Bapak Ibu, pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya. Kita lihat kata kunci dari soal. Setelah 10 tahun diangkat menjadi PNS, saya akan menjadi, tentunya di sini tetap akan menjadi PNS sebagai itu pejabat struktural ataupun tenaga fungsional yang lebih profesional lagi di bidangnya ya seharusnya Bapak Ibu. Nah, dari kalimat pertanyaan tersebut Bapak Ibu sudah jelas pasti akan memilih E. Maka semakin lama kita insya Allah akan menjadi semakin profesional dalam bidang yang kita tempati tersebut. Jadi sudah jelas ya, tidak perlu saya bahas lagi A hingga E Bapak Ibu, karena jawabannya sudah jelas. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Menurut saya, orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan oleh A. Bertahan pada cara yang telah ada. B. Berpikir mencoba usaha lain. C. Menunda ketika melihat resikonya. D. Bertahan pada cara yang tidak praktis. E. Mundur begitu melihat resikonya. Silahkan Bapak Ibu bisa jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah
Bapak Ibu, mundur begitu melihat resikonya. Kita coba lihat soalnya. Jadi, orang yang kehilangan kesempatan itu biasanya Bapak Ibu, kita coba lihat jawaban A, bertahan pada cara yang telah ada. Untuk jawaban A ini belum tentu juga. Jadi, kita tahan dulu. Yang B, berpikir mencoba usaha lain. Nah, ini bisa jadi karena belum selesai mau coba usaha lain dan usaha lain, makanya tidak akan pernah sukses orang seperti ini Bapak Ibu. Yang C, menunda ketika melihat resikonya. Ini pun juga bisa masuk, namun kurang pas karena hanya menunda. Kemudian yang D, bertahan pada cara yang tidak praktis. Yang ini juga belum tentu. Kita coba lihat yang E, mundur begitu melihat resiko. Nah, ini baru pas Bapak Ibu. Kebanyakan orang yang kehilangan kesempatan memang ketika melihat resiko, dia takut akhirnya mundur Bapak Ibu. Istilahnya takut sebelum mencoba, maka jawabannya adalah E. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Namun, seperti biasa, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Menurut Anda, cara yang paling efektif untuk menggerakkan program-program yang sesuai dengan keinginan Anda adalah A. Menjanjikan imbalan, B. Memberikan sanksi, C. Memberikan contoh, D. Menjadi panutan, E. Memimpin dengan keras. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah C Bapak Ibu, memberikan contoh. Mari kita coba lihat soalnya. Jadi menurut Anda, cara yang paling efektif untuk menggerakkan program yaitu yang A. Kita coba lihat yang A Bapak Ibu, menjanjikan imbalan. Jadi menurut saya dengan menjanjikan imbalan belum tentu program-program tersebut akan berjalan efektif. Maka yang A ini tidak pas Bapak Ibu. Sedangkan yang B, memberikan sanksi. Nah, ini dengan adanya sanksi, maka program yang akan kita lakukan belum tentu efektif Bapak Ibu. Bisa saja program yang akan berjalannya hanya karena sanksi Bapak Ibu. Jadi tidak jalan begitu saja. Maka yang B ini juga kurang pas. Sedangkan D menjadi panutan. Nah, menurut saya, jadi cara yang efektif jika menjadi panutan juga belum berjalan lancar Bapak Ibu. Jadi belum tentu dengan menjadi panutan program tersebut bisa berjalan secara efektif. Maka yang D ini juga kurang pas menurut saya. Kemudian yang E, memimpin dengan keras. Nah, dengan adanya kepemimpinan tersebut, bisa jadi program-program akan mandek atau tidak akan berjalan malah Bapak Ibu. Maka kita coba lihat yang C, memberikan contoh. Nah, dengan memberi contoh atau teladan, insya Allah semua program akan tergerak dengan baik atau dengan efektif Bapak Ibu. Maka jawabannya adalah C. Intinya, dalam mengerjakan soal-soal seperti ini, kita harus lebih teliti lagi dalam memahami bahasa yang digunakan serta perintah yang ada dalam soal Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu tidak kesulitan dalam menjawab jika menemukan soal-soal seperti ini nantinya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tuntutan tugas Anda adalah mencapai target produksi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Akibat kelelahan fisik, Anda melakukan kesalahan sehingga produk tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Apa yang Anda lakukan? A. Tetap menghitung produk cacat dalam pencapaian produk hari itu.
B. Mengakui ada kesalahan dan siap menerima konsekuensi dari hal tersebut. C. Mengonfirmasikan ada beberapa produk cacat pada rekan kerja. D. Mengakui kesalahan dan menginformasikan pada rekan sekerja. E. Mengakui kesalahan tetapi tidak mau bertanggung jawab sendiri karena kerja tim. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali, jawabannya adalah B Bapak Ibu. Mengakui ada kesalahan dan siap menerima konsekuensi dari hal tersebut. Dari soal dan jawaban sudah cukup jelas Bapak Ibu. Jadi, saya tidak perlu bahas satu persatu dari jawaban. Kita lanjutkan saja ke soal berikutnya. Anda mendapatkan promosi jabatan yang sangat Anda idam-idamkan. Sikap Anda: A. Berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga. B. Sulit menahan diri untuk tidak bangga dan bahagia hingga semua orang harus tahu mengenai promosi saya. C. Merasa bangga dan bahagia serta mengadakan syukuran dengan keluarga. D. Bangga dan bahagia atas diri sendiri. E. Merasa bangga dan bahagia dan menyuruh keluarga mengadakan syukuran. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah A Bapak Ibu, yaitu berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga. Mari kita coba lihat jawaban yang lain. Yang B, sulit menahan diri untuk tidak bangga dan bahagia hingga semua orang harus tahu. Nah, ini hal yang kurang pantas menurut saya Bapak Ibu. Nah, jadi yang B ini kurang pas. Coba kita lihat yang C, merasa bangga dan bahagia serta mengadakan syukuran dengan keluarga. Nah, ini pun pas sebenarnya, cuman di sini ada jawaban yang lebih bagus Bapak Ibu, yang lebih sesuai, maka yang C ini kita tahan dulu. Yang D, bangga dan bahagia atas diri sendiri, berarti kita membanggakan diri itu tidak sesuai, tidak boleh seharusnya ya. Maka yang D ini tidak pas. Sedangkan yang E, merasa bangga dan bahagia dan menyuruh keluarga mengadakan syukuran, ini juga seharusnya, ini bagus. Mengadakan syukuran cuman merasa bangga diri, ini yang tidak sesuai. Jika kita bandingkan jawaban C, merasa bangga dan bahagia, dengan jawaban A, berusaha mengendalikan diri, maka lebih bagus yang A Bapak Ibu. Maka jika kasih peringkingan untuk jawaban, maka yang tertinggi adalah yang A. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor. Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang dianggap lebih mampu. Sikap yang harus Anda lakukan adalah A. Menolak permintaan direktur tersebut. B. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. C. Menerima permintaan tersebut dengan senang hati. D. Menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja kepada direktur. E. Menerima tawaran tersebut agar Anda bisa naik jabatan sejajar manajer Anda. Silakan dijawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah B Bapak Ibu. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan manajer Anda. Berdasarkan cerita pada soal, di situ ada atasan yang lebih mampu, maka yang tepat adalah yang B Bapak Ibu. Mari kita lihat jawaban A, menolak permintaan. Nah, ini dari kata menolak, ini kurang pas ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke yang C,
menerima permintaan tersebut dengan senang hati. Nah, tadi pada soal ada yang lebih mampu atau manajer yang lebih pas Bapak Ibu, maka yang C ini saya rasa kurang sesuai. Kita lihat yang D, menolak permintaan dan mengusulkan manajer. Nah, artinya kita langsung menolak mentah-mentah perintah atasan. Ini saya rasa kurang pas. Sedangkan yang E, menerima tawaran agar bisa naik jabatan. Nah, E ini kurang pas juga Bapak Ibu, karena ada maunya berarti. Sekarang kita coba lihat B, mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan pada manajer. Nah, ini baru bijaksana Bapak Ibu. Maka jawaban yang sesuai adalah yang B. Intinya, jika kita menemukan soal seperti ini Bapak Ibu, kita harus teliti dari kata-kata yang ada, dari kalimat yang ada. Jangan sampai terkecoh dengan kalimat pertanyaan ataupun jawabannya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Jangan lupa juga bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Serta share video ini seluas-luasnya agar apa yang ada di channel ini bisa bermanfaat untuk orang lain Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan tes P3K tahun ini, saya doakan semuanya lulus dengan nilai yang memuaskan. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan dukungannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.